أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Ini nikmat yang kedua dari Allah Ta'ala kepada Bani Israel adalah ketika kami membalahkan laut untukmu. Yang Allah selamatkan mereka. Di sini Allah yang bertindak langsung fa'anjainakum. Bukan karena usaha. Kalau usaha mah udah kelihatan nggak ada kayaknya ya. Kan ke laut. Kalau bahasa kita udah ke laut aja berarti udah nggak ada jalan memang. Jadi ini murni Allah yang selamatkan mereka. Selanjutnya fasilitas laut terbelah ternyata hanya berlaku untuk mereka. Buktinya ketika Fir'aun ngejar nggak berlaku fasilitas terbelah itu. Akhirnya kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Dan ini kepuasan yang paling tinggi, pertolongan yang paling tinggi adalah wa antum tanzurun. Lihat kehancuran musuh di depan mata, ini nikmat. Dan itu diperlihatkan di depan mata Bani Israel yang nggak pakai usaha, Allah langsung yang selamatkan mereka, Allah yang tenggelamkan Bani Israel, dan itu diperlihatkan di depan mata. Yakin Fir'aun mati ya. Oke Ustaz Deden, kira-kira apa tekanan tafsirnya di sini, dan Kang Boni, hikmah kehidupan apa yang mau diambil? Iya, menjelaskan sebab atau cara Allah memberikan penyelamatan kepada Bani Israel. Kalau pada sebelumnya kan kami menyelamatkanmu dari Fir'aun dan tentaranya, pengikut-pengikutnya. Di sini dijelaskan seperti apa Allah menyelamatkan Bani Israel. Ternyata Allah selamatkan Bani Israel dengan cara yang luar biasa, belum pernah ada cara sebelumnya dan di luar kemampuan manusia. Yaitu Allah belah lautan untuk dua hal. Pertama, menyelamatkan Bani Israel, yang kedua, menenggelamkan musuhnya. Ternyata bukan hanya secara selamat, tapi musuhnya pun juga mati, sehingga selamatnya terus-menerus, nggak bakal ada lagi ancaman setelahnya. Dan wa antum tanzurun, yakin kan begini, kalau misalkan udah tenggelam tuh, tapi belum kelihatan jasad Fir'aunnya, itu masih ada keraguan tuh, belum yakin, ada was-was dan rasa cemas. Jangan-jangan tiba-tiba Fir'aun masih muncul. Ketika sudah melihat, yakinlah di situ Fir'aun sudah mati. Dan itu menenangkan sekali. Ada yang mau dikomentari? Ini luar biasa ya, Abi. Bagaimana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan salah satunya Yusha bin Nun dan juga kaum Bani Israel untuk kemudian berlari menjauh dari Fir'aun. Yang kalau tidak salah, saya baca tadi bersama 600.000 pasukan dari kaum Kipti ya, Abi ya katanya. Itu kebayang deg-degannya luar biasa, dan pada saat itu berkali-kali Yusha bin Nun bertanya, kemana Tuhanmu memerintahkan kita berlari? Kata Nabi Musa, ke depan, ke laut. 3 kali ditelem, keluar lagi, ke laut, ditelem, keluar lagi. Itu luar biasa. Saya mikirnya gini, Abi, terkadang jalan keluar itu kalau kita pikirin kadang mentok. Pertolongan Allah itu datang, itu membahagiakan sekali. Apalagi yang terjadi kepada Bani Israel. Tadi ada satu, dalam rasa was-was deg-degan yang luar biasa, dan kemudian disuruh masuk ke dalam air, menuju air maksudnya pada saat itu kebayang mereka nggak yakin masa lewat sini. Tapi ternyata diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala mukjizat Nabi Musa, sampai kemudian
Allah perlihatkan kepada mereka juga musuh mereka hancur di depan mata. Ya tadi kata Abi, ya benar juga ya, satu kepuasan tertinggi itu ketika lawan kita takut. Bagaimana bahagianya seorang Khabib ketika menghancurkan musuh yang terakhirnya dan menjadikan dia seorang legend. Itu kan kepuasan petarung UFC itu melihat musuh takut. Ini belum ditonjok udah takut. Ajibnya luar biasa. Itu Khabib sekelas Khotib ya gitu. Khotib itu baru naik mimbar, udah tunduk. Terima kasih imajinasinya Kang Boni. Memang seperti Kang Boni tadi perlu, metode itu perlu. Mengimajinasikan ketika kita berada pada kondisi itu. Ya insya Allah, Kang Boni juga mungkin sudah masuk ke wilayah Jordan, kemudian pergi ke Teluk Aqabah. Nah disitulah kira-kira peristiwanya. Kalau begitu nanti kita berangkat bertiga insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Gratis, saya tunggu di sana ya. Ya Allah. Memang engkau sudah mencatat niat baik Abi ya Allah, tapi tolong mudahkan rezeki Abi agar Amin, bisa ya memberangkatkan Rabbal kami, Alamin. ya Allah. Ya kita Amin. jalan-jalan bertiga tadabur di sana, khusus ayat ini saja. Mimpi Iya. aja dulu. Iya, Mumpung gratis. niat dulu aja ya Abi ya. Ya, Siapa tahu ketemu kan di sana kan. Amin. Insyaallah. karena kata konon peristiwanya di Teluk Aqabah gitu. Teluk Aqabah Abi. Ya, Itu lautnya maksudnya airnya deras banget nggak sih Abi? tidak, dia kan di teluk. Jadi ini dari laut apa? Merah, bukan? Laut Merah ya di sana, kemudian masuk ke teluk. Makanya perjalanan kakinya juga tidak terlalu jauh. Baik, insya Allah sambil diving nanti di sana cari bekas-bekas kereta kudanya Firaun. Subhanallah. Kalau saya simpulkan, para sahabat yang berbahagia, setiap penguasa tiran pasti musnah. Dan musnah dengan cara yang mengenaskan. Tidak akan pernah ada yang langgeng. Kenapa? Karena akan berhadapan dengan sistem keadilan yang maha adil. Ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Dan pejuang kebenaran dan keadilan jangan pernah mundur. Karena alam dan keadilan berpihak kepada Anda. Allah. Hanya lautan. Allahu Akbar. Dan ditenggelamkannya pasukan Fir'aun. Dan Fir'aunisme di muka bumi. Kita lanjut kepada ayat 51 dan 52. Langsung dua ayat Ustaz Deden. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kami menjadikan anak lembu atau sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Jadi nikmat yang ketiga, manusia paling bebal ini dimaafkan oleh Allah. Setelah mereka mengingkari janjinya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, lalu beralih menjadi penyembah anak lembu yang terbuat dari emas. Mangga Ustaz Deden, mau tekanan tafsirnya di mana ini? Ternyata bangsa yang diselamatkan oleh Allah itu kemudian menjadi bangsa yang paling berkhianat ke Allah. Ayat ini menjelaskan pengkhianatan mereka, tetapi juga sekaligus datangnya anugerah Allah yang lain, yaitu mereka dimaafkan. Ini luar biasa, suatu kaum yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nikmatnya untuk bertauhid. Ketika mereka salah, kemudian Allah maafkan,
maka Allah tetap menunggu syukur mereka. La'allakum tashkurun. Itu Ustaz. Baik. Kang Boni, ada yang perlu diimajinasikan juga di ayat ini? Di lockdown beberapa bulan itu berat, tanpa pengajian itu luar biasa. Ini kalau aku lihat kaum Musa ini ditinggal 40 hari lalu membuat sesembahan lain berarti ya. Itu ya, Abi ya. Iya. Berarti ditinggalin 40 hari balik lagi kepada suatu kemungkaran berikut. Nah itu aja sih, aku lagi ngelihat itu aja. Kata-kata ini 40 hari lalu kamu menjadikan anak lembu. Berarti ditinggal 40 hari dan lupa lagi sama Allah ya. Hanya dalam 40 hari. 40 hari. Gampang banget melupakan Allah. Makanya Dan tadabbur itu tiap penggodanya gara-gara kuning-kuning emas saja. Anak lembu ini dari emas emang dibuatnya, Abi? Iya, dibuat dari emas hanya gara-gara ada lubang dari bokongnya, kalau keluar dari mulutnya ada suara. Dia mengatakan inilah anak Tuhan atau inilah Tuhan. Karena mereka memang sebelumnya sudah terpengaruh dengan paganisme penyembahan anak lembu ini ketika di Mesir. Oh. Nah, itu diperkuat dengan emas yang kuning-kuning itu. Jadi Tuhannya pun dari emas yang haram sebetulnya mereka. Sampai sekarang mereka berusaha untuk menguasai emas di dunia. Karena bagi mereka yang kuning-kuning adalah Tuhan. Sesembahan. Nggak boleh ada yang menentukan emas kecuali mereka yang menguasainya. Termasuk harga emas di dunia harus mengikuti LBMA. London Bullion Marketing, kalau nggak salah aliansi atau association. Itu harga emas di dunia. Dan itu dikuasai oleh Solomon Brothers. Mereka yang mengaku keluarga Sulaiman yang menuhankan ini semua. Mudah-mudahan kita juga tidak termasuk menjadi penyembah materi atas nama ketuhanan yang kita sembah. Tetapi yang luar biasa di sini, Allah memaafkan mereka. Padahal tingkat dosa yang mereka lakukan ini sudah kemusyrikan. Iya, iya. Masih diberi kesempatan agar mereka bersyukur. Tapi dalam ilmu gaibnya Allah, Allah tahu ini kaum yang nggak bersyukur. Ini kaum yang nggak akan bertaubat. Dan ini juga menjadi, ini tadaburnya buat saya bahwa sabar. Kita harus sabar menghadapi memang situasi seperti ini. Ada loh manusia yang seperti itu. Kalau kita kurang sabar, pengennya ya selesaikan aja nih cepat. Iya, benar. Nah karenanya kesabaran adalah kunci sukses kita dalam beriman. Artinya jangan sampai gara-gara terlambat, kalau bahasanya Al-Hikam barangkali ya Ustaz Deden, jangan sampai terlambatnya doa dikabulkan membuat kamu berburuk sangka kepada Allah yang pasti akan menunaikan janjinya. Gara-gara Nabi mengingkari janjinya, katanya 40 hari balik. Masa Nabi bohong? Kebetulan saat itu nggak ada WA pula. Karena kasusnya kan terlambat 40 hari ini akibat Nabi Musa pada hari itu tidak berpuasa saat menerima Ten Commandment di salah satu kisah Israiliyatnya lah kira-kira begitu. Kenapa tidak berpuasa? Takut mulutnya berbau ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara itulah kemudian perjalanannya bertambah. Nah, ini ujian bagi kita. Ujian kesabaran mengikuti Nabi SAW. Ketika ada hal-hal yang bersifat keduniaan, ada hal-hal yang bersifat irrasional, maka bersabarlah mengikuti perintah itu. Baik, kalau masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke ayat 53, cukup ya? Cukup, insyaallah. Ustaz Deden, silakan. Ya, kelihatannya Bani Israel ini
ingin punya Tuhan tapi Tuhannya mereka atur sendiri. Ingin punya kitab ya. Pengen punya kitab juga kitabnya diatur sama mereka, bukan kitab yang mengatur mereka. Ya. Makanya ketika ternyata Allah berkehendak tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka langsung beralih kepada lembu itu yang lebih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik. Jadi Bani Israel di sini tidak bersyukur atas nikmat diberikan kesempatan bertobat. Ini yang paling penting barangkali. La'allakum tashkurun, ini tidak dimanfaatkan. Justru bukannya alih-alih, bukannya malah bersyukur dikasih kesempatan bertobat karena dimaafkan, malah tambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Mangga kita ke ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Ini nikmat yang keempat, yaitu nikmat yang Allah datangkan kepada Musa untuk Bani Israel, Alkitab, bahkan Al-Furqan. Semua itu agar mereka mendapatkan petunjuk. Sungguh ini nikmat luar biasa. Alkitab wal Furqan la'allakum tahtadun. Silakan Ustaz Deden. Kitab suci itu diturunkan untuk meraih hidayah, bukan untuk dikufuri sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel. Kenapa Bani Israel kemudian dengan kitab yang ada bersama mereka, bahkan Furqan, pembeda antara hak dan batil yang tersimpan dalam kitab mereka, mereka berada di jalan yang salah. Al-Quran turun, Alkitab turun, yakni Taurat turun kepada Nabi Musa alaihi salam, itu bukan untuk Nabi Musa, tetapi la'allakum, untuk kamu semua. Dan Nabi Musa menjadi Nabi, menjadi Rasul, di mana Rasul tersebut mengkomunikasikan ayat-ayat itu dengan kaumnya. Dalam hal ini, Bani Israel paling menolak nikmat yang seperti ini. Karena nikmat ini sifatnya tidak materi. Mereka lebih mengenang kepada peristiwa diselamatkan dari Fir'aun, dibelahnya lautan, yang sifatnya materi. Kenapa demikian? Karena ternyata bagi mereka kitab Taurat itu tidak menjadikan mereka berada dalam hidayah. Justru mereka tersesat, sementara di punggung mereka, di pundak mereka, nyunyuhun kitab suci. Nyunyuhun. Luar biasa. Nyunyuhun. Kita hanya Kang nyunyuhun. Oh, nyunyuhun gitu ya. Baru tahu loh apa itu nyunyuhun gitu. Kayak tukang gorengan, Kang. Di sini gorengan. Tapi kalau aku ngebayanginnya gini, Ustaz. Ya. Aku pernah camping. Terus kita masuk di satu gua. Kita main akhirnya, terus kita masuk ke satu gua. Di gua itu gelapnya luar biasa. Dan bahagia itu kan, kalau gelap tuh kita nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa. Terus bahagia banget ketika di antara kita itu ternyata ada temen yang bawa senter. Akhirnya nyalain lah itu senter. Terus, wah,
itu kayak ada hati tenang gitu. Alhamdulillah bisa jalan dan kita bisa keluar dari gua. Artinya ada kebahagiaan ketika kita mengingat teman kita bahwa kalau aku jadi ingat-ingat. Maksudnya kalau aku tadi di tempat yang gelap ada cahaya, itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kalau aku lihat ayat ini, jadi Allah suruh mengingat bahwa ini sebuah kenikmatan ketika diberikan aturan yang jelas sebagai pembeda sesuatu yang baik dengan buruk, sehingga akhirnya kita bisa berjalan di kehidupan ini dengan baik dan benar. Itu jadi suatu kebahagiaan sebenarnya. Manusia ini kayak kesannya disuruh banyak-banyak mengingat nikmat Allah berupa petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa banget gitu. Karena kebahagiaan tertinggi itu ya seharusnya mendapatkan petunjuk kan gitu. Alhamdulillah. Ya kita kadang salah kaprah juga gitu kadang. Misalnya aku di Sherlock sama Ustaz Deden gitu. Dari Sherlock. Jalanlah aku tuh. Sampai itu terima kasihnya ke Google Maps itu aku. Sama ke Waze. Udah nggak terima kasih sama Allah, itu udah lupa itu petunjuk dari Allah. Akhirnya untung ada Google Maps, untung ada Waze, padahal itu atas petunjuk yang datang dari Allah. Wah, masuk nggak itu kira-kira, Ustaz? Ya, sangat bagus sekali. Masya Allah, Abi. Jadi udah ilustrasi yang mudah diterima. Naik level lumayan ya, Abi ya? Iya, saya khawatir nanti mengurangi jobnya Ustadz Deden ini. Allah. Zahaba ya zahaban. Bagus sudah. Anak kursus di sini Abi. Datengin guru bahasa Arab. Kan bukan zahaban juga sekarang. Ustadz Deden, ini maksudnya nih zahaba di sini emas barangkali maksudnya ya. Makanya itu. Jadi pergi dapat emas. Kurang penekanannya. Oh kurang. Kan biasanya zahaban wazihaban. Oh Jadi wazihaban. H-nya panjangin dikit Kang. Oh gitu. Zahaban. Atau Gitu ya? zihaban. Oh. Kalau Ya. zahaban nggak pendek jadinya emas. Oh gitu. Bukan pergi. Namanya juga belajar. Tapi menarik tadi. Zahaban itu. Pergi mencari emas gitu jadinya gitu. Pokoknya gini, prinsipnya kalau ingin berbahasa, nggak usah takut sama grammar sama tata bahasa, ngomong aja dulu. Wah, bener. Ya, ngomong aja, salah biasa. Yang penting pesannya sampai. Sampai. Itu prinsip belajar bahasa. Tapi kalau dari awal sudah takut sama grammar sama tata bahasa ya nggak bisa. Iya, Ya ngomong aja. Ya, Abi. Gitu ya. Baik. Kita lanjut. Sebelumnya saya ingin kasih tekanan dulu di sini. Betapa Taurat yang Allah berikan kepada mereka nikmat yang luar biasa. Taurat itu ada dua perannya di sini atau dua fungsinya. Pertama sebagai manual life, bahkan sebagai pembeda, lighting pembeda. Sebagai sinar detektor pembeda antara hak dan batil. Artinya ini sudah sangat memudahkan sekali. Dan itu pun agar mereka mendapatkan petunjuk sehingga keluar dari kesesatan kepada cahaya. Dari kekeliruan kepada kebenaran yang abadi, yang hakiki. Tapi lagi-lagi Bani Israel lupa pada nikmat yang keempat yang Allah berikan ini. Selanjutnya Ustaz Deden. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
Oh, Kang Boni nggak ada suaranya. Enggak. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu atau sembahanmu, maka bertobatlah kepada Rob yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rob yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ini kaum harusnya sudah mati. Ini kaum sudah tidak punya hak hidup sebetulnya. Karena Allah perintahkan mereka bahkan bunuh diri kalau ingin selesai dari dosa-dosanya. Tapi Allah masih kasih kesempatan mereka bukan cuma untuk hidup lagi, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Impian apa yang diharapkan oleh semua para jenazah, para mayat di dalam kubur. Ingin diberi kesempatan hidup barang sekali lagi. Dan ingin bertaubat setelah itu mati. Dan ini diberikan kepada mereka. Adalah sebuah nikmat yang lagi-lagi mereka lupakan. Tapi inilah karakter satu kaum yang Allah sendiri menjelaskan betapa rusaknya kaum ini. Silakan Ustaz Deden. Allahu Akbar. Beratnya syariat taubat pada masa itu. Yang sudah berbuat syirik dengan menyembah patung dari emas berbentuk anak sapi. Dalam kisah Israiliyat dikutip dalam berbagai tafsir, ketika Nabi Musa memerintahkan bertaubat, mereka berkata, bagaimana cara taubatnya? Ini kenapa sih mereka bertanya bukan langsung bertaubat? Lalu datang perintah dari Allah, faqtulu anfusakum, cara taubatmu adalah bunuh dirimu sendiri. Beratnya di situ. Bahkan dalam riwayat Israiliyat itu sudah ada beberapa yang mati. Lalu kemudian sisanya belum sempat mati, datang firman Allah kepada Nabi Musa bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa yang belum mati itu. Tetapi di sini disebutkan zalikum khairul lakum inda bariikum, yang sudah mati itu lebih baik. Karena tidak mungkin mengulang dosa lagi. Fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Tetapi yang belum mati pun juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Allah bukan menginginkan kematian mereka, tetapi Allah menginginkan tampak dan terlihat maha menerima taubat, terlihat dan nyata maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mereka semua mendapatkan anugerah tanpa putus. Tidak dihentikan oleh dosa mereka. Baik. Kang Boni? Oh, stres Anda. Ini Anda tuh pernah ada di satu titik di mana pada dahulu itu emang pengen mati juga, Sat. Ya. Karena maksud aku ketika aku ingat betapa uselessnya aku gitu ya, betapa tidak bergunanya aku dengan segala kemaksiatan yang dilakuin, dengan segala keburukan yang aku hasilkan, ditambah permasalahan-permasalahan yang datang karena efek dari itu pengen mati aja lah saat itu. Rasanya pengen mati, dan kayaknya mati itu lebih baik buat aku gitu, karena aku akhirnya nggak akan ngerugiin orang, aku nggak akan nyakitin orang lagi, aku nggak akan, kayaknya itu jalan terbaik gitu. Tapi Allah menyapa dengan hidayah yang luar biasa, sampai akhirnya justru ternyata kehidupan saya rasa lebih baik. Dan ya alhamdulillah ya, saya kira di kaum milenial tuh ada juga perasaan kayak begitu gitu, karena mereka sudah banyak melakukan kemaksiatan, dan dia tuh bingung karena kalau taubat itu ini diterima nggak ya, ampunan saya gitu, saya masih layak ya sholat gitu, mengingat dosa kemaksiatan, kayak kadang jadi
waduh, hopeless banget saat itu. Cuma di sini kalau aku lihat baca ayatnya jadi nggak tahu ya, aku jadi ingetnya ke sana aja gitu kan. Kayak aku pas lihat innahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Tadi dengan penjelasan besar tadi. Yang sudah mati itu bisa jadi lebih baik, tapi yang hidup aja tetap dimaafin sama Allah. Padahal itu cara taubatnya sudah dikasih tahu sama Allah. Cara taubatnya ya bunuh aja diri kamu sendiri. Tapi tadi dijelasin sama Satidin bahwa yang hidup juga, yang masih hidup pada saat itu juga diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Satidin? Ya, ada konteks yang berbeda, Kang. Jadi Bani Israel saat itu adalah orang-orang yang nggak mau mati, makanya hukuman tobatnya disuruh mati. Oh. Saat itu. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah atau dalam surah Al-Baqarah sendiri itu ada ayat wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Ada tantangan sebelumnya fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jika kamu yakin benar kekasih Allah, mintalah mati. Ternyata kan mereka tidak mau mati. Katanya kalau kata Ustaz Batiar kan sering jelasin, ternyata tentara Israel itu paling takut katanya kematian itu. Makanya ketika diperintahkan taubat, bagaimana agar cara mereka diterima? Disuruh mati. Mau nurut atau enggak nih sama Allah? Kira-kira begitu, Ustaz. Kalau konteks ayat ini. Jadi tekanan terakhir yang ingin saya sampaikan, betapa Allah itu Tawwabur Rahimnya di ayat ini sampai ke level yang luar biasa. Jadi bagi siapa yang ingin melihat bahwa Allah adalah Tawwab sekaligus Ar-Rahim, bukan cuma menerima orang yang kembali, bukan cuma mengampunkan kesalahannya orang yang kembali kepada Allah, tetapi dia Ar-Rahim yang mendaur ulang kesalahan mereka menjadi pahala semua. Pada level paling buruk sekalipun seorang hamba yang sebetulnya mati lebih pantas bagi dia. Katakanlah orang berzina, kan seharusnya kalau sudah bersuami istri dirajam. Artinya kan tidak berhak lagi untuk hidup. Manusia seperti ini kan pantasnya sudah mati lebih baik orang seperti ini. Kemudian Allah itu menjelaskan dirinya At-Tawwab, Ar-Rahim. Maka tidak ada kata putus asa bagi kita untuk terus bersyukur atas semua kesempatan hidup, atas semua kesempatan usia, dan yang paling tinggi adalah atas kesempatan diberikannya waktu untuk bertobat, walau hanya 1 detik. Ini waktu yang sangat mahal. Apalagi kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. La taqnatu min rahmatillah, berarti kita jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Betul sekali. Jadi Kang Boni ini bisa dijadikan penjelasan bahwa Allah itu At-Tawwabur Rahim sampai pada level yang luar biasa. Tidak ada kata terlanjur bagi Allah. Perkataan Abi tadi itu nancep banget, bahwa sebenarnya udahnya harus mati berkali-kali sebenarnya layaknya gitu ya, tapi tetap Allah ngasih kesempatan waktu buat kita bertobat dan tidak diwafat dalam keadaan lagi begitu gitu kan. Iya. Masya Allah. Menikmat besar. Oke, ayat setelahnya itu tadi ayat kelima ya. Masya Allah, ini Abi banyak sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikan. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur.
Sahabat, di sini ada orang dihidupkan setelah mati disambar petir akibat lancang kepada Allah karena ingin melihat Allah dengan kasat mata. Ini manusia paling kurang ajar. Kemudian Allah matikan mereka dan dihidupkan kembali supaya bertobat dan bersyukur. Jadi pikir-pikir nih sahabat yang berbahagia, 10 nikmat yang Allah berikan kepada mereka, semuanya nikmat tobat. Karena sebetulnya kalau kita bicara nikmat kan berarti diberikan kelebihan kan. Ini bukan kelebihan, ini kekurang ajaran yang pada tingkat dewa ini. Ada makhluk yang berulang-ulang dikasih kesempatan bertobat, kesempatan bersyukur oleh Allah. Ini yang terjadi hampir di keseluruhan ayat. Kan biasanya kalau ada orang dikasih nikmat dengan semua kenikmatan-kenikmatan, Bani Israil dapat semuanya. Nikmat fisik keduniaan tadi di ayat 4, 7 dan 48. Sekarang nikmat yang spiritual yang luar biasa, ini pun diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mati itu lebih baik, bahkan matinya pun disambar petir akibat kesalahan yang paling besar yang mereka lakukan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan bersyukur. Innaka ya Allah tawwabur rahim. Di sini kita betul-betul menyaksikan betapa Allah itu betul-betul tawwabun, rahimun, bahkan saburun, syakurun. Hampir semua asma'ul husna ada di sini. Baik Ustaz Deden. Allah sabur, syakur. Luar biasa Ustaz. Ya kalau manusia saja melihat tingkah laku yang menjengkelkan, maka rasanya udah nggak tahan. Kalau orang Sunda bilang pengen maledog aja gitu. Ngelempar dengan batu saking ngeselinnya. Tapi ternyata tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Saburun, syakurun. Allah terus buka pintu taubat selebar-lebarnya. Bahkan kesempatan di ayat ini luar biasa. Setelah mati, Allah bangunkan lagi. Untuk menunjukkan kebenaran Allah, untuk menunjukkan maha pemaafnya Allah, untuk menunjukkan maha Rahman, maha Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pelanggarannya ini luar biasa, lancang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz. Gimana Kang Boni melihat ayat ini? Yang aku dapetin salah satunya sebenarnya terkadang ada ungkapan gini Abi. Kalau bahasa Sunda tuh ada istilah sebelum mendengar pokoknya sebelum mendengar cadas gitu, can dengar cadas mah mau bisa tobat cetam. Nah istilahnya gitu, bahasa kasarnya ya Abi, maaf. Kalau belum kena musibah yang besar tuh dia nggak akan bertobat. Jadi sebenarnya kayak Allah suatu ujian itu supaya kita sebenarnya bisa bersyukur kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah, dan kita dari dan mengakui nikmat ketika kita beribadah itu justru ketika kita sedang hancur-hancur. Nah kalau di sini aku jadi ingatnya ini luar biasa banget ya. Kalau bahasa Jermannya Nurustunjung, gitu ya, Nurustunjung. Apa itu kayak Dede? Nurustunjung itu kayak Dede? Jerman. Iya begitu. Jerman Saya mana? bukan orang Jerman kebetulan ini. Nurustunjung. Jadi luar biasa, gitu. Udah dikasih berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang luar biasa, nikmat spiritual tadi kalau kata Abi, tapi tetap tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang terbaik ya Abi, yang bersama Musa, gitu. Yang gimana? Ini yang ini tuh orang-orang terbaiknya ya? Tidak. Bukan juga. Bukan.
Ini orang-orang buruk semua ini. Artinya, Yang membersamai Musa maksudnya, Abi. iya ini kalangan Bani Israel. Ini mungkin maksud Kang Goni yang di surah Al-A'raf, wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Iya. Nabi Musa memilih perwakilan kaumnya 70 orang. Jadi bukan manusia terpilih nih, hanya perwakilan saja, Kang. Oh, perwakilan. Oh, ini juga ya Dewan Perwakilan juga. Dewan ya. perwakilan Bani Ya, Israel, Kang. Siap. Mati semua di situ. Dan mereka ini matinya betul-betul mati, bukan mati maknawi, Bukan pingsan, Abi, gitu ya? kan? Oh, Mati betulan. Betul mati sampai ajalnya pun betul-betul hilang di situ. Jadi ini makhluk yang memang pantas mati gitu. Dan lebih baik mati. Dan matinya pun disambar petir gitu. disuruh bunuh diri, kagak mau mati, ya. Ya. Terus masih hidup, dibunuh, mati beneran, dihidup kurang baik apa? Allah, Allahu Akbar. Insyaallah. Tadi tobat ya. Aduh. Emang juga kalau dipikir-pikir setiap manusia mengalami ini, Kang. Di mana bertubi-tubi nikmat Allah, tapi ngerasanya nggak pernah ada satupun nikmat Allah itu. Allah, aku banget. Artinya gini, ini kan harusnya menyadarkan mereka tentang adanya kematian dan kebangkitan. Summa ba'atsnakum mimba di mautikum. Ini ayat sebetulnya tinggi sekali pesannya. Siap. Bahwa kita melihat Bani Israel seperti ini, membenarkan akan adanya hari berbangkit nanti. Bahwa betul kalau seorang sudah mati, dibangkitkan lagi itu bisa bagi Allah. Bisa. Dan itu pernah terjadi di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat. Di sini kita mengenal dua rukun iman yang penting adalah iman kepada Allah dengan semua kasih sayangnya, dan iman kepada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Jadi nggak nunggu di akhirat nanti, di dunia pun sudah diperlihatkan dan tampak sekali.